Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pagi ini yaitu menggapai dunia melalui karya. Sudah hadir bersama kita di studio narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Nina Farlina. Halo Mbak Nina. Halo Mas Ana. Ya, sehat Mbak Nina? Alhamdulillah sehat. Mbak Nina ini selaku penerjemah dan instruktur bahasa Jepang. Betul. Gitu. Ogenki desu ka? Hai, genki desu. Artinya apa tuh Mbak? Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya? Kabar baik. Betul. Oke. Tema kita hari ini akan mengulik tentang bagaimana sosok seorang instruktur dan penerjemah yang biasanya di balik layar, Betul. sekarang ada di depan layar menjadi point of view-nya juga nih. Sebelum diulik-ulik tentang karir, pengen tahu dong Mbak, asalnya dari mana sih Mbak? Kalau saya dari Kota Dingin, Curup. Oh, dari Curup. Iya betul, gitu. Curup. Asli Curup. Lahir di Curup, SD di Curup. SD di Curup. Baru nanti pindah ke Bengkulu, remajanya. Ceritain dong perjalanan dari Curup sampai ke Bengkulu dan sampai sekarang juga dari kecilnya. Yang jelas saya itu orang yang sangat menyukai sesuatu yang baru. Memori di Curup itu banyak petualangan. Sampai sekarang juga itu terus menjadi diri saya. Dari Curup, kemudian SD di sana, kemudian karena ayah saya tugas pindah ke Bengkulu, kita ikut ke Bengkulu. Oh, karena ayah berarti ya? Iya, ayah tugas, kita semua keluarga ikut ke Bengkulu dan kita remaja di Bengkulu, kemudian baru merantau ke Jawa. Seperti itu. Berarti ngambil strata satunya di Jogja. Ya, alma maternya nih apa nih? Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Itu kayaknya universitas yang selalu menjadi favorit ya. Betul. Kalau setiap anak-anak SMA yang baru lulus gitu. Benar. Dan informasi yang saya dapatkan juga kayaknya kita satu alma mater nih di Iya Semanda. dong. Kita SMA-nya sama-sama SMA Negeri 2 SMA Kota Negeri Bengkulu. 2 kayak gitu kan. Oke, setelah dari S1 kalau perjalanan karirnya seperti apa nih? Alhamdulillah saya termasuk beruntung dalam karir ya. Yeah. Jadi ketika saya lulus ada permintaan untuk dipanggil interview di Jakarta Japanese School, sebuah yayasan Jakarta yang Jepang yang memang mendedikasikan pendidikan untuk anak-anak ekspatriat, yang anak-anak Jepang. Langsung tuh Mbak? Langsung. Setelah lulus ya? Iya, kebetulan juga dari teman-teman juga yang bilang, "Hey, ini ada lowongan. Coba iseng-iseng." Waktu itu 2005 kan saya masih baru lulus. Kemudian saya dipanggil setelah diseleksi dengan 3 besar dan itu uniknya Apa tuh? saya tidak merasakan kesulitan dalam sebuah interview pekerjaan. Saya tidak tahu kenapa ketika diwawancara, ketika yang lain disuruh membaca koran bahasa Jepang yang penuh dengan kanji, saya disuruh justru membacain komik Doraemon. Dan saya sangat terbantu. Karena saya ini orangnya sangat suka sekali mengekspresikan. Jadi saya membacanya dengan gaya bercerita dan mereka langsung jatuh cinta. Saat itu berarti ngetes orang Jepang langsung? Semuanya orang Jepang, kepala sekolahnya, ketua yayasannya, dan bagian koordinatornya juga orang Jepang. Dan mereka butuh tenaga pengajar, kita bilangnya dalam bahasa Jepang itu sensei. Untuk anak-anak TK. Dan mungkin karena jiwa saya yang memang suka anak kecil dan saya juga orang ekspresif kan, jadi saya bacanya dengan penuh emosi, sehingga mereka sangat langsung jatuh cinta. Dan tidak butuh waktu lama saya langsung dikontrak di sana dan diterima. Iya. Setelah dari sana, kemudian saya mengajar, saya mengenali segala bentuk sistem pendidikan Jepang, kemudian budayanya dan anak-anaknya, bagaimana cara mereka melatih kedisiplinan dari dini. Jadi anak-anaknya diajarkan mandiri. Orang tua tidak boleh mulai turun dari sekolah, orang tua nggak boleh ngantar ke dalam, anaknya harus berjalan sendiri. Ketika dia mau ke toilet harus jalan sendiri, ketika menumpahkan sesuatu harus membersihkan sendiri. Dan sistem itu kemudian menginspirasi saya, wah ini ternyata yang kita perlu belajar banyak dari mereka.
Karena kedisiplinan dan komitmen untuk segala sesuatu tuh penting itu dari kecil, hal-hal yang sepele dan diajarkan sejak dini. Itu pondasi menurut saya sangat luar biasa. Dan melekat mungkin ya. Kalau Melekat. dari kecil sudah diajarkan. Betul, gitu. adab budayanya itu diajarkan dari kecil. Iya, Dan itu dijadikan sebuah kebiasaan. Iya. Sehingga anak itu menganggap itu bukan suatu pengajaran tapi memang bagian dari diri dia. Iya. Nah, itu yang kemudian sistem itu yang menginspirasi saya untuk menerapkannya dalam setiap sektor di mana saya berada. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hal-hal baik bukan menjadi pressure lagi ya bagi orang-orang yang maksudnya culture Jepangnya ya. Betul. Karena gitu. memang dibiasakan dari kecil. Oke. Nah, cerita sampai ke Bengkulu, ini kan berkarir di Bengkulu lagi nih ya, Betul, gitu kan. Dan iya. informasi yang kita dapatkan di Pemda ya. Betul. Gitu. Jadi ketika tahun 2008 ada informasi bahwa Bengkulu membutuhkan penerjemah bahasa Jepang. Saat itu ada teman saya juga yang juga bahasa Mandarin, bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Kemudian berkesempatan untuk mencoba nih penerimaan dari pemerintah daerah, saat itu penerimaan. Dan saya waktu itu memilih penerjemah bahasa Jepang. Dan alhamdulillah nggak butuh waktu lama lagi nih, beruntung lagi nih, mungkin Allah juga sering membimbing ini berkat kita doa orang tua, doa keluarga, saya keterima. Pertama kali nyoba PNS langsung keterima. Gol langsung jadi penerjemah. Tes pertama ya. Dan jadi penerjemahnya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sampai dengan sekarang. Dari tahun berapa berarti 2009. 2009 ya. 2009 sampai dengan sekarang. Dan sekarang masih mengabdikan diri juga menjadi ini ya. Abdi negara. Abdi negara. Harus. Gitu. Oke. Cinta bahasa Jepang. Aku ulik-ulik lagi deh. Awal mulanya karena apa? Apa dari kecil memang ada background orang tua yang mengajarkan bahasa, atau suka anime, atau suka apa? Iya pasti, kalau kita ini anak kecil itu terpapar dengan anime itu pasti. Kita suka nonton Kotaro Minami kalau zamannya saya kan, kartun-kartun Jepang juga, Satria Baja Hitam. Nah kemudian juga saya punya seorang kakek ya dan nenek yang sangat inspiratif. Jadi, inspiratif pertama ya? Karena mereka bilang, kamu suka Jepang Nina? Iya suka. Kamu tahu kalau kamu bisa bahasa asing, kamu bisa menjangkau dunia melalui karya. Dari situ saya tahu arti dari kata ini. Karena kakek saya pernah bilang bahwa seorang polyglot, orang yang menguasai lebih dari satu kata, satu bahasa, itu akan menjadi orang yang netral. Meskipun dunia ini dalam keadaan konflik, dia akan menjadi jembatan untuk mendamaikan, mengurangi hambatan-hambatan komunikasi, sehingga satu dan dua individu atau pihak akan lebih paham makna dari setiap satu sama ini. lainnya. Betul, pesan itu tersampaikan dengan baik. Oh, dari kakek. Kakek saya itu menguasai bahasa Belanda, bahasa Inggris, Jepang juga. Berarti gen kakek ini melekat lah ya. Betul, gen kakek ini melekat sekali. Iya, gitu benar. ya ke cucunya gitu, ke Mbak Nina. Betul. Dan memilih bahasa Jepang kenapa? Pertama memang suka anime tuh. Iya. Semua kartun kita zaman dulu kan Jepang. Kemudian yang saya suka lagi dari Jepang adalah dia bedanya dari bahasa Inggris itu hampir sama secara artikulasi. Ya, artinya tidak perlu perubahan dalam segi pronunciation kalau kita di Inggris. B. Terus saya juga suka, karena saya suka Sakura, saya suka semua yang berbau-bau Fuji, Gunung Fuji, kemudian anime-animenya, sehingga saya memantapkan pilihan, saya harus ambil sastra asingnya bahasa Jepang aja deh gitu. Dan saat itulah berarti memutuskan setelah tamat SMA itu mengambil sastra Jepang ya? Iya, sastra Jepang menjadi salah satu pilihan utama saya untuk saya ingin membangun karir saya dari sana. Berarti melihat peluang di sastra Jepang mungkin di tahun Mbak ya saat itu gitu kan. Kayak gimana Mbak melihatnya, Nina? Saya melihat bahwa peluang ini ya saya balik lagi ke kakek saya. Ketika saya dihadapkan pilihan mau sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jepang. Iya, kan banyak juga sastra-sastra lainnya gitu. Sastra Arab, bahkan Mandarin. Kakek saya bilang sama saya seperti ini, Nina, 20 tahun lagi tren ekonomi itu kan bergeser ke Asia. Kekuatan ekonomi baru itu ada di Asia. Sehingga bahkan kakek udah memprediksi. Betul. Saya sangat berterima kasih dengan sosok-sosok kakek-kakek hebat saya yang benar-benar membimbing kita, sehingga kita di usia yang 20 tahun itu
tahu kita oh begitu, karena kita butuh kita. Karena masih labil banget loh Mbak. Benar. Anas pun dulu tamat SMA ya maksudnya, Iya. yang Anas rasakan kayak yang mau milih apa ya, orang Iya. pada teknik nih gitu kan, biar kayak gimana, biar jadi Iya. insinyur, biar apa gitu kan. Benar. Gitu. Jadi kakek saya itu punya sepupu yang juga tinggal di Jogja. Beliau adalah sosok, ya mungkin orang Jogja juga tahu, seorang pelukis namanya Amri Yahya. Iya. Beliau adalah kakek yang kemudian membimbing saya. Jadi kakek saya yang di Palembang mengirimkan saya, kamu nanti temui sepupu kakek juga Iya, namanya, iya. yang terus membimbing saya sama saya di Jogja. Dia bilang sama saya, kamu mau belajar bahasa asing? Iya, saya mau menjangkau dunia melalui karya. Lalu saya bingung kan, Iya. kita masih muda pasti ingin butuh arahan dari Iya. orang tua. Dia bilang, kekuatan ekonomi baru nanti di Asia. Jepang, Korea, Cina akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Iya. Kamu ingin peluang yang lebih, maka jadilah penerjemah di sana. Menguasai bahasanya. Menguasai bahasa itu. Karena bahasa Inggris itu kamu pasti menjadi bahasa standar, tapi harus ada faktor X lain. Iya, pendukung-pendukung Betul. lainnya kayak gitu ya Mbak ya. Ditahan dulu Mbak Nina ceritanya, nanti kita ulik-ulik lagi cerita dan Baik. pengalamannya juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.